Ya, kita lanjutkan dengan kekuatan dielektrik. Tapi sebelumnya tahanan ini simbolnya kan R. Nah, simbolnya R atau saya tulis di sini simbolnya R tahanan. Kemudian konduktivitas itu simbolnya K. Jadi tahanan atau hambatan itu berbanding terbalik dengan konduktiviti. Satuannya apa hambatan? Pertahanan. Satuannya ohm. R ini satuannya ohm. Nah, sementara K satuannya apa? Ya kebalikannya. Nah, kebalikannya. Ohm ini kan bahasa dari dari bahasa Yunani. Ini simbol ya, simbol dari omega. Omega. Ya, nah, ini simbol dari omega yang disingkat menjadi ohm begitu ya. Nah, jadi ohm. Terus kalau konduktivitas satuannya apa? Nah, satuannya kebalikannya. Kayak Arema gitu, bahkan bahasanya kalau nanti sudah berkunjung ke Kota Malang, teman-teman yang masih ada di daerah lain begitu ya. Nah, ini waliannya bahasa kebalikannya, mu. Nah, kebalikannya satuannya. Atau ini ya juga populer dengan namanya Siemens. Nah, satuannya ini adalah Siemens. Nah, Siemens itu juga kita kenal sebagai produk-produk elektronik juga ya. Kalau dulu mereka sempat mengeluarkan produk handphone, perangkat seluler, tapi yang dari dulu sampai sekarang mereka belum berubah, ya masih menggunakan produk Siemens ini produknya PLC, program logic control, yaitu kendali mesin-mesin manufacturing biasanya di industri. Nah, namanya Siemens ini ya, ini dari Jerman. Baik. Untuk yang ketiga, sifat listrik yaitu kekuatan dielektriknya. Nah, kemampuan menahan tembus tegangan, batas kemampuan isolasi bahan bisa diberi tegangan tertentu sampai isolasinya bocor atau arusnya mengalir, working voltage-nya. Ya, itu tadi sudah sempat kita bahas tentang yang namanya kapasitor. Ya, kapasitor. Nah, ini berbagai jenis simbol kapasitor. Ini namanya LO ya, simbolnya elektrolit kondensator. Kenapa? Karena di sini ada kutubnya, ada positif dan ada negatif. Nah, ini diberi kutub positif dan negatif. Tapi kapasitor umumnya simbolnya begini ya. Ini kapasitor yang non polar, bisa dibolak-balik. Baik. Nanti mungkin akan lebih lanjut ketika praktek-praktek di elektronika, Anda akan lebih mengetahui lebih lanjut. Next. Nah, ini beberapa daftar bahan-bahan listrik berdasarkan jenis tahanannya. Nah, ini ada yang namanya Ag atau perak, atau ada kuprum, Cu, ada tembaga. Nah, dari yang terkecil sampai yang hambatan jenisnya ini semakin besar. Ya, yang Pak, sebelum perak ada apa? Ada AU ya, ada AU. Aurum atau emas. Ini konduktivitasnya sangat tinggi. Nah, biasanya di dalam chip. Chip itu apa sih? Chip itu ya kepingnya IC, integrated circuit. Nah, mungkin
kalau Anda buka televisi, buka peralatan elektronik, atau mungkin kalau di handphone sudah dalam bentuknya yang warnanya hitam begitu ya, warnanya hitam kotak ini kan ya. Nah, kemudian kakinya banyak. Nah, ini kan. Nah, ini hitam ini merupakan, ini namanya chip ya, ini kakinya menghadap. Nah, ini namanya chip. IC atau Integrated Circuit, rangkaian terpadu. Nah, di sana sebenarnya apa ya, chip apa ukurannya sangat kecil. Nah, ada beberapa produsen yang produsen chip, dia akan menjual ke tempat penjahit, ibaratnya begitu. Dia akan menjual ke tempat penjahit, misalkan di Batam begitu ya, di kota Batam itu ada industri manufacturing untuk proses apa namanya, membuat wadahnya, casingnya ini wafer. Tujuannya untuk dijual kembali kan. Nah, dia di luar negeri dari USA begitu, mungkin dari Taiwan, ini dalam bentuk chip kecil begini saja masuk ke sini, kemudian ini dihubungkan, kaki-kakinya ini dihubungkan ke kaki-kaki yang besar. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan benang emas. Nah, ini tentu saja yang menjahit seperti ini ya pabrik ya, yang punya alat. Kemudian ditutup sama wafer yang warna hitam itu. Ya, ditutup oleh wafer. Sehingga ketika dipegang, ada yang namanya, ada yang sensitif elektrostatik ya. Jadi kalau dipegang itu bisa merusak. Tapi ada yang memang sudah diukur sehingga tidak rusak, anti statik begitu, dan harus melakukan perlakuan, misalkan harus menggunakan gelang anti statik. Jadi gelang anti statik ini kan gelang apa namanya, mengegroundkan ya, mengegroundkan elektron-elektron bebas yang ada di tangan kita mungkin ya. Jadi baju kita juga ada mungkin. Elektrostatik itu kan bisa di mana-mana ya, pelepasan proses elektron. Contohnya mungkin Anda bisa lihat di penggaris begitu, atau plastik begini begitu, yang plastik atau penggaris. Nah, ini kalau kita gosok-gosokkan begini ke tangan begitu kan, nah, nanti akan menghasilkan elektron-elektron. Kenapa? Karena bulu, ini kan bulu. Nah, bulu dengan plastik, wall plastik, wall plastik. Jadi elektronnya apa, bulu-bulu saya ini, bulu di tangan ini plastik. Nah, ini menjadi apa, ada elektronnya. Nah, kalau sama juga kalau kita duduk begini ya, duduk seperti ini, kemudian Anda berdiri begitu, berpindah begitu ya, pindah. Nah, mungkin teman Anda menduduki meja kursi atau kursi Anda itu merasakan panas. Nah, di sanalah itu yang namanya elektrostatik. Ya, munculnya pelepasan elektron-elektron. Sama seperti Anda dari luar kemudian ke dalam, nah, ke dalam ruangan begitu. Itu biasanya perpindahan udara pun juga bisa menghasilkan elektrostatik. Nah, elektrostatik ini bisa untuk hal-hal yang khusus itu kalau nggak dinetralisir juga bisa berbahaya kan, kadang dari luar kemana-mana terus masuk, tiba-tiba masuk ke dalam. Nah, kita memegang seseorang dan sebagainya, nah itu masih membawa. Nah, kalau orang dulu bilangnya membawa apa? Apa, menggunakan udara ya,
kadang kalau kita masuk ke ke mall itu kan ada udara yang dihembuskan di depan pintu itu, di depan pintu mall. Misalkan kita merasakan seperti dingin saat begitu ya. Di samping itu sebenarnya sebagai pagar. Hembusan udara yang ada di pintunya mall ini sebagai pagar untuk menjembatani agar udara dingin yang di dalam mall tidak keluar. Udara keluar dari mall tidak masuk. Nah, itu hembusan udara tersebut sekaligus menjadi kita masuk seolah-olah seperti dinetralisir. Oke, nah ini cerita agak melebar karena ini berkaitan dengan tadi elektrostatik. Nah, pada proses pembuatan chip ya, perlakuan chip IC, ya nggak apa-apa menambah pengetahuan Anda. Kemudian ini ya kabel ini ya, ini konduktor ini menggunakan emas gitu ya. Emas ini merupakan konduktivitasnya sangat tinggi, precious, berharga sekali. Karena hambatan yang kecil juga akan mempengaruhi apa sih? Nah, ya mengaruhi panas. Coba Anda tadi contohkan tadi di jalan raya, kalau hambatannya Anda besar ya, kira-kira bagaimana? Ini anggapannya jalan, Anda naik ke kendaraan begitu, Anda diem di situ, ya kira apa? Gerah nggak? Nah, panas nggak? Anda diem di sini terhambat sini. Nah, Anda nggak bisa kemana-mana, kira-kira bagaimana? Ya, ini kalau Anda nggak mulai membiasakan diri ya, Anda akan menghasilkan disipasi. Disipasi itu energi yang dilepas dalam bentuk panas, emosi, ya, dan lain sebagainya kan. Anda sudah nyetir begini dalam kendaraan, kok nggak jalan-jalan. Nah, ini energinya menjadi energi panas. Nah, thermalnya muncul. Sama seperti di dalam IC ini. Kalau hambatannya semakin besar, ya, memang hambatan itu diperlukan di dalam sebuah pengaturan rangkaian. Ya, memang benar. Cuma ada hal-hal itu yang harus dilakukan. Nah, ini harus dikurangi hambatannya. Kalau memang itu jalur yang terkoneksi satu dengan yang lain, ya harus kalau bisa tidak ada hambatan. Absolute zero ya, absolutely zero, benar-benar nol. Oke, itu bahan beberapa jenis bahan ya yang memiliki sifat kelistrikan dari sisi resistansinya. Dari sisi resistansinya ada grafit. Ya, grafit ini keramik itu ya Anda. Kemudian ada silikon, ada karet, ada kaca. Makanya ini jenis-jenis kayak karet kita pakai untuk apa? Untuk sebagai isolator, ya kan? Hambatannya kan cukup kuat, cukup besar, ya, cukup besar. Di sepatu karet, nah, ya kan? Sepatu karet Anda pakai saat apa? Saat Anda menginstalasi listrik. Biar apa? Ya, biar tidak sengat, ya kan? Nah, kalau Anda pegang something, ya ini kabel misalkan. Ya, kabel Anda listrik, kalau ini karetnya cukup bagus, ya Anda tidak akan tersengat. Ya, selama tidak ada air ya. Arus listrik itu apa sih? Karena kan dia prosesnya kan umpan balik tertutup. Ya, ini umpan. Kalau Anda tidak pakai sepatu, maka Anda akan menyentuh ke tanah, ya kan? Menyentuh ke tanah. Nah, ini Anda menjadi sebuah aliran, menjadi sebuah beban, hambatan kan? Nah, Anda tersengat. Tapi kalau ini diputus, saya yang diputus ininya ya. Jadi diputus dengan apa? Dengan sepatu karet. Dengan sepatu karet. Ya, dengan sepatu karet ini Anda diputus. Nah, ini ya, sehingga ada karet di sini. Arus tidak lewat. Nah, Anda tidak sama seperti burung. Kenapa burung bertengger di
di kabel begitu, ya, dan tidak tersengat. Ini burungnya tidak tersengat. Kenapa ya? Karena tidak menginjak tanah. Coba kakinya burung, yang satu menginjak tanah, yang satu pegang kabel. Nah, ini namanya burung cacat ya. Kakinya panjang, satunya nginjak tanah. Nah, satunya pegang kabel. Ini pasti akan menjadi burung panggang. Ya kan? Nah, oke. Baik, saya kira ini cukup jelas. Jadi Anda bisa perhatikan di sekitar kita ini mana yang bisa bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator. Ya, meskipun papan hari itu kita sempat kita bahas yang namanya kaca. Nah, ini di teknologi yang terbaru, kaca dalam perlakuan khusus. Ini perlakuannya dalam tanda kutip khusus ya. Khusus. Ini bisa jadi konduktor. Meskipun Anda tahu, Anda lihat hambatan jenisnya itu 1 tera ohm, 1 tera ohm per meternya. Setiap dalam 1 meter kaca itu, nah itu hambatannya sejumlah 1 tera. Tapi teknologi terus dikembangkan untuk hal-hal tertentu, ya, makanya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi konduktor. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini sifat untuk bahan dengan kekuatan dielektrik. Ya, kekuatan dielektrik suatu benda. Ya, kita juga perlu tahu ada udara. Kenapa dielektriknya diukur? Ya, kekuatannya berapa? Nah, udara ini N2O2. Ini nulisnya begini, N2O. Nah, karena udara itu kontribusi jumlah terbesarnya itu nitrogen ya. Nah, udara di atmosfer kita ini umumnya kebanyakan kandungannya nitrogen. Nah, 20% atau ya sekitar 20%-nya itu baru oksigen. Kenapa kita juga perlu tahu ini? Ya, Anda tahu distribusi listrik dari PLN. Nah, kalau yang di rumah-rumah ini kan kabelnya, antar kabel kan jaraknya berdekatan, ya kan? Karena distribusinya berapa? Distribusinya kecil, 220 volt. Ya, 220 volt. Ya, bahkan ini SUTM ya, SUTM sudah SUTM, saluran udara tegangan menengah. Dan yang kita pakai di rumah-rumah sudah menjadi SUTR, saluran udara tegangan rendah, SUTR. Ya, kalau SUTR itu di kabelnya cuma 1, maksudnya bukan 1 ya, 2 begitu ya, 1 pasang, 1 jalur begitu, 2 masuk ke rumah-rumah kita. Kalau yang sudah di udara ya, ini membutuhkan yang namanya kemampuan dielektriknya udara, ya, kekuatan dielektriknya udara. Contoh kalau Anda lihat di jalan besar begitu, ada yang namanya atau di antar provinsi ya, di luar daerah, di pinggir daerah begitu, Anda akan melihat yang namanya SUTET. Nah, saluran udara ekstra tinggi, ya, ekstra tinggi yang bisa sampai dengan kilovolt atau megavolt. Nah, oleh karena itu jarak kabelnya ya juga rentangnya semakin besar. Kenapa ya? Karena ini karakteristik udaranya ini, ya, kita memanfaatkan udara sebagai isolator, sekaligus isolator ya. Ya, ini isolator. Kalau loh Pak, kenapa nggak dikasih langsung di isolator, dibungkus? Nah, kembali lagi
bahan, ya kan? Kita nambahin bahan, kita kira-kira nambahin biaya nggak? Tambah biaya dong. Nah, semakin besar biayanya kan, ya makin besar. Nah ini kalau 1 meter itu ya kira-kira mungkin nambah 200 perak begitu. Coba itu dari mana? Kota mana sampai kota mana begitu ya. Dari kota A sampai kota B. Ya, anggap aja Malang sama Surabaya. Nah, Malang ke Surabaya itu 80 kilometer. Nah, bayangkan 80 kilometer nyambung satu kabel. 1 meternya nambah Rp200 misalnya. Karena ditambahi isolator. Anda bisa hitung sendiri kan, bisa kalkulasi berapa biaya tambahannya. Tambahi pembungkus isolator. Dikasih bungkus begini, ya dikasih bungkus. Bungkus itu packing itu nambah biaya. Jangan salah. Ya, kalau kecuali packing gratis itu orang idealnya memang ini di packing. Ideal, diplastikin gitu ya. Ini dikasih isolator ideal. Idealnya begitu. Ya saja Anda juga harus perhatikan distribusi ini sejauh mana kan gitu. Nah, kalau 80 kilometer Anda bisa, itu masih Surabaya Malang satu kabel. Nah, berapa kabel? Berapa kota? Nah, ya. Oke. Ini ada bahan lilin, ya, ada kaca, ada kertas, ada polistiren styrofoam begitu ya. Itu merupakan juga bahan dielektrik. Kemudian teflon, ya ini yang teknologi perkembangan ya sekitar tahun teflon itu ditemukan sekitar tahun 70-an ya, 70-an 80-an teknologi teflon dari Prancis ya. Oke, jika tubuh manusia menjadi konduktor dan dialiri di atas 1 miliampere, nah jantung ini pusat dari apa namanya, denyutnya manusia ya. Jantung itu kan fungsinya untuk mengedarkan darah, sirkulasikan ya, sama seperti sumber tegangan begitu kan ya, sama seperti baterai. Nah, sumbernya untuk memutarkan elektron, elektronnya mengalir kemana-mana lewat kabel. Kalau ini diberi aliran 1 miliampere ya, arus ya, maka dapat kacau denyutnya. Dan terjadi konversi energi listrik menjadi kondisi energi termal. Ya sama, orang tersengat listrik itu 220. Nah, itu ya orang akan meninggal. Kenapa ya? Salah satunya gosong menjadi hitam ya. Menjadi hitam kenapa ya? Ini menjadi panas, terbakar. Nah, makanya tersengat listrik itu juga terbakar. Ya kalau sebentar saja tangan ini bisa mengelupas. Nah, kalau Anda pernah mengalami ya tersengat listrik ini bisa mengelupas. Ada namanya kontak terbakar. Kita lanjutkan dengan isolator. Itu atomnya dapat terpolarisasi oleh medan listrik dari luar. Maka atau terinduksi itu dipengaruhi oleh luar, maka disebut dengan bahan dielektrik. Kemudian atom-atomnya dapat membentuk gugus terpolarisasi permanen. Nah, jika orientasi dipol listriknya acak, bahannya paradielektrik dapat diorientasikan oleh medan listrik luar. Yang kedua, jika orientasi dipol listriknya antar tangga, ya antar atomnya ini saling menyejajarkan, maka bahannya ferroelektrik. Kalau tadi para, ferro itu untuk jenis yang berbeda ya. Kalau ini masih acak, katakan paradielektrik. Tapi kalau bisa searah, nah, jadi material strukturnya ini bisa jadi searah ini.
arahnya menjadi. Nah, ini kenapa saya kasih panah? Karena berkutub. Ya, misalkan di sini negatif, positifnya begitu. Nah, ini bisa menjadi ferroelektrik yang amat mengurangi pengaruh medan listrik luar dan luar dalam bahan. Ini nanti bahan tersebut, benda tersebut bisa menjadi magnet. Ya. Ferro ini kan tadi apa? Ferro Fe ya, besi ya. Nah, besi itu memang bahannya kebetulan logam. Nah, logam yang bisa di molekul-molekulnya bisa diarahkan gitu ya. Ada yang nggak bisa diarahkan, meskipun bisa positif negatif tapi nggak bisa diarahkan. Nanti arahnya yang ke sana, yang ke sini gitu ya. Nah, ada yang ke bawah. Nah, ini namanya paraelektrik. Next kita isolator akan dapat menjadi semikonduktor. Nah, yang pertama jika atomnya agak mudah melepas elektron. Nah, melepas elektron misalkan dengan bertambahnya suhu. Minggu lalu kan kita sudah bahas ya. Misalkan dengan cahaya, nah ini semikonduktor namanya optocoupler. Nah, optocoupler. Dengan adanya cahaya, maka ini apa namanya seri ini? Mana penghapus? Nah ini kolektor, bagian di atas ini kolektor dan di sini emitor. Maka dengan adanya cahaya maka akan bisa tersambung, bisa mengalir arusnya. Kenapa? Ya, ini bisa menjadi konduktor. Tapi kalau cahayanya hilang, ya ada tidak ya. Nah, ini menjadi isolator kembali. Ya, ini contohnya dengan cahaya. Ada yang dengan suhu, ada yang dengan listrik, arus dan lain sebagainya. Bahan itu disebut semikonduktor. Ada yang intrinsik, nanti kita di materi berikutnya ya. Ada yang materi semikonduktor ya khususnya. Ada yang extrinsic N dan extrinsic P. Oke. Next. Nah, ini konstanta dielektrik atau permisivitas relatif beberapa bahan isolator. Ada vakum itu hampa udara, ya, ada yang bahan yang itu menjadi standar baku. Ya, besarannya kalau dihitung dielektriknya itu ada 1, kemudian udara itu 1,004, ya. Ethylene mendekati 2, polister ada 2,5, kertas 3,7, kaca biasa 3,4, mendekati 4, kemudian pirek, ya, kaca yang tahan panas. Nah, ini 4 sampai 6. Nah, sifat bahan ferroelektrik. Kalau bahannya ferroelektrik, bersifat juga piezoelektrik. Ya, jika diberi medan listrik terorientasi sambil mengkarut mengembang. Ya, piezo itu sama seperti, kalau saya ilustrasikan mikrofon itu ya, mikrofon itu kan bentuknya kira-kira begini ya. Nah, di sini itu ada bahan piezo, ada bahan seperti pasir gitu ya, pasir kuarsa. Nah,
Kira-kira beginilah instruksinya. Coba cari di Google mungkin lebih baik. Gambar yang sudah dipersiapkan. Nah, di sini ada proof positif dan negatifnya ya, ada proof. Nah, karena suara itu ya, jadi suara itu kan gelombang. Nah, gelombang ini masuk ke dalam filter. Ini penutupnya ya, masuk ke sini dan kemudian secara kinetis menggeser-geser. Nah, ya berdesak-desak, nah, desak-desakan ini menghasilkan gelombang listrik. Nah, ini yang kita tangkap. Nah, ini manfaatnya untuk mikrofon, benar ini ya, contohnya ini mikrofon. Dia akan muncul beda tegangan antara di sini positif, yang di sini negatif. Ya, ada tegangan naik turun di sini. Mikrofon, nah itu untuk dari gelombang suara, ya, gelombang suara ini, gelombang suara. Nah, gelombang suara gambarnya saya gambarkan beginian ya. Nah, masuk ke dalam mikrofon, masuk ke piezoelektrik ini, piezo ini berubah menjadi listrik. Tapi kalau dari listrik menjadi suara, nah ini namanya sonar. Ya, sonar itu kebalikannya. Jadi begini, dari listriknya misalkan nah ini listrik, gelombang listriknya begini gitu ya. Ya, ada frekuensinya tertentu kan. Nah, demikian menghasilkan gelombang suara. Nah, ini sonar ini dipakai di mana? Sonar itu dipakai di kapal selam begitu ya. Ini kapal selam sih. Kapal laut juga ada, ya, kapal biasa. Untuk apa ini ya? Untuk melihat. Nah, ini karena fungsinya kan dia memancarkan gelombang, kemudian kalau memantul, nah di sini ada halangan, nah kembali dibaca lagi di ya mikrofon sendiri ya jenisnya ya, untuk dibaca, kemudian dibandingkan berapa jarak tempuhnya di sini. Maka di sana akan dilihat melalui radarnya, karena kapal selam itu apa ya, nggak ada jendelanya. Kapal selam militer ya, kapal selam militer itu benar-benar ya tabung begitu, tabung besi, baja begitu ya. Saya dulu pernah bekerja di Bali begitu, di kapal selam wisata. Nah, ada kacanya. Jadi memang kapal selam itu untuk membawa para wisatawan. Cuma ya itu kalau sudah masuk ke dasar laut ya, masuk ke laut yang ya kalau memang kapal selam wisata kan memang tempat apa airnya itu kita sudah memilih site, memilih lokasi yang sebisa mungkin tidak banyak material yang ada di lautnya itu, sehingga kita masih bisa melihat aktivitas di laut dengan jarak tertentu ya, terbatas, sangat terbatas karena air itu dispersi sinar itu, belokannya, indeks biasnya itu cukup cukup besar. Ya, kita tidak bisa melihat sangat jauh. Nah, sementara kapal selam tersebut kan harus bergerak dengan kecepatan sekian knot. Ya. Sementara jarak pandang kita, jarak pandang secara visual, ya secara visual, gunanya radar ini sangat penting jika ada obstacle, benda-benda yang ada di depannya, di sampingnya, di mana. Dia bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mencitrakan. Nah, sang pilot atau nahkoda itu bisa bermanuver, melakukan
apa namanya, ya membelokkan kemudinya dan lain sebagainya, menghindari dari obstacle tersebut, menghindari dari halangan-halangan tersebut. Baik, itu ada sonar, ada pengukur regangan dan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini, kemudian pengemulsi, penghomogen susu dan cat. Nah, ini biasanya dipakai di apa namanya, farmasi, ya, industri-industri berupa apa namanya, apa ya, yang berkaitan dengan produk kimia ya, produk kimia itu pakai di sana. Nah, jika dipanaskan di atas suhu Curie bisa menjadi paraelektrik. Bisa menjadi yang tadinya piezo bisa menjadi paraelektrik. Suhu Curie apa? Nanti kita bahas di materi berikutnya, bagaimana suatu bahan itu memiliki namanya titik kritis, ya, titik kritisnya. Nah, ketika titik kritisnya itu dilampaui, maka dia punya karakter yang ya sangat unik sekali. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah selesai pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimanfaatkan materi ini, dan bisa Anda pelajari untuk memahami lebih lanjut tentang pentingnya fisika bahan ini untuk mahasiswa teknik elektro. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.